Kemudian ketiga, perlu kami ingatkan kepada jemaah bahwa nanti malam, Jumat malam Sabtu, seperti biasa di Masjid Al-Tingkat Kadang-Kadang diadakan kajian tafsir Quran. Waktunya pada saat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya, dan untuk nanti malam yang akan mengisi adalah Ustaz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Untuk itu mohon pada jemaah sekalian waktu kami tunggu kegiatannya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut dan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Yang terakhir saudara masjid pada bulan Oktober yang lalu berjumlah 45.554.000 rupiah. Infak lanjutan pada Jumat kemarin terdapat 2.360.000 rupiah. Pada penyebab lain sejumlah 2.329.000 rupiah. Kemudian pengeluaran sejumlah 4.775.000 rupiah, sehingga saldo warga masjid sampai pada hari ini berjumlah 45.468.000 rupiah. Demikian keadaan masjid dari Kadang-Kadang sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya sebelum kita berhasil kembali kepada seluruh jamaah yang dan sok-sok di depan masih kosong, kami mohon untuk diberi terlebih dahulu. Kemudian bagi siapa yang dalam komunikasi untuk tidak lupa dinantikan selama berlangsung pada saat Jumat pada siang hari. Baiklah, kalau kita masuk itu selanjutnya akan segera kembali kepada Ustaz Muhammad Al-Irsan untuk berwawasan disilakan. Sekian yang mau sampaikan atas nama kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاذقون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang melakukan salat Jumat. Datang ke tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia, dan insya Allah kita nanti di akhirat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sebagai umat manusia yang diberikan amanah dan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil untuk merenungi peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah Muhammad ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan tanggung jawab yang besar kepada umatnya untuk memakmurkan bumi ini. Namun tanggung jawab ini tidak hanya sebatas menjaga alam, melainkan juga memimpin diri sendiri dan orang lain menuju kepada kebaikan.
Kita tidak cukup hanya sekedar sholat secara pribadi, akan tetapi juga harus muslim, sholat secara sosial. Setiap individu di antara kita memiliki peran sebagai pemimpin, sekecil apapun itu, baik pemimpin di dalam lingkup keluarga, masyarakat, hingga pemimpin di negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Ketahuilah setiap kalian itu adalah seorang pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita perlu memahami bahwa keberhasilan atau bahkan kegagalan di dalam memenuhi tugas kita sebagai khalifah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin, tugas kita bukan hanya menjaga alam dan sumber daya, melainkan juga menjaga akhlak, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Allah menciptakan kita dibekali dengan akal, sehingga dengan akal yang kita miliki itu kita mampu untuk bersikap bijaksana dan adil di dalam menjalankan sebuah amanah. Hadirin rahimakumullah, penting bagi kita untuk memahami bahwa kepemimpinan itu bukanlah sekedar posisi formal, melainkan sebuah tanggung jawab yang amat besar yang membutuhkan keahlian dan juga integritas. Apalagi pemimpin dalam sebuah negara yang besar, tentu tanggung jawabnya semakin mendalam dan juga kompleks. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in." Seorang penguasa yang memimpin rakyat, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Oleh karena itu penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki keahlian di dalam bidangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat yang bijak. Fa'idha dunyat al-amanah, apabila suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tentang isya, maka kumpulan kehancuran. Ini adalah sebuah peringatan agar pemimpin itu memahami batas keahliannya dan tidak memberikan tugas atau wewenang kepada mereka yang tidak memiliki kompeten. Pemberian tanggung jawab kepada yang tidak ahli ini tentu dapat mengakibatkan rusaknya pekerjaan, bahkan organisasi yang dikelolanya. Kita sebagai umat Islam, terutama yang memiliki peran sebagai pemimpin, perlu menjadikan amanah itu sebagai prioritas utama. Amanah tidak hanya terkait dengan keuangan, tetapi juga dengan kebijakan, keadilan, dan juga kesejahteraan. Marilah kita bersama-sama merenungi dan juga berintrospeksi diri. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin itu harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan tuntunan, berjuang menghilangkan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu
mendorong dirimu untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berbuatlah adil, wa aqrabul taqwa, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah petunjuk Allah yang jelas tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus bertindak. Pemimpin itu harus menjadi pelopor kebenaran, menegakkan keadilan, dan tidak dikuasai oleh kebencian terhadap suatu kelompok. Keadilan adalah fondasi utama di dalam kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Seorang pemimpin yang mengamalkan keadilan harus membela dan mendahulukan kepentingan umat. Tugasnya bukan hanya sekedar menjalankan amanah formal, tetapi juga berjuang untuk menghilangkan segala bentuk kemaksiatan. Dengan demikian, pemimpin akan mampu menjalankan kepemimpinan yang sejalan dengan tuntunan Islam dan mampu mewujudkan kedamaian. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تقدم على محجة البيضاء ليلها نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pemimpin yang mampu menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ya a'immakum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tal'anuhum wa yal'anunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian juga mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan mereka. Wasyiraru a'immatikum, dan sejelek-jeleknya pemimpin kalian itu adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di dalam sabda Rasulullah tersebut, Rasul menegaskan pentingnya hubungan yang baik antara pemimpin dan juga rakyatnya. Pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya itu akan membangun fondasi kekuatan yang kuat dan harmonis. Keberhasilan seorang pemimpin itu tidak hanya terukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari keberhasilan di dalam menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin yang berkomitmen untuk mencintai dan dicintai oleh rakyatnya harus senantiasa mendengarkan aspirasi rakyatnya,
memberikan solusi yang adil, serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Sebaliknya, umat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mendoakan para pemimpinnya agar senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sebagai umat Islam, baik sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat, bersatu dalam membangun kepemimpinan yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan berkah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu menjalankan peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran dan alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.